Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 ATPH akan menjelaskan tentang teks eksplanasi yang terdiri dari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri. Yang pertama kita bahas tentang pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial ataupun fenomena alam. Teks eksplanasi juga bersifat keilmuan di mana penjelasannya berisi informasi berdasarkan fakta. Struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Seperti contoh terjadinya gerhana bulan dan proses pergantian siang dan malam. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena adalah menetapkan, memastikan, dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Seperti contoh, banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan sehingga menutupi permukaan. Identifikasi fenomena juga berkaitan dengan latar belakang kejadian. Selanjutnya, proses kejadian. Proses kejadian yaitu penggambaran rangkaian kejadian yang dapat disusun dengan pola kualitas atau kronologis, sehingga perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Selanjutnya ulasan dan mengomentari konsekuensi, yaitu bentuk kritik sastra. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan fakta dan opini. Fakta dan opini adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif, yaitu merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal. Yang kedua ada menggunakan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menunjuk subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Selain itu, kata ganti juga digunakan untuk menyebut benda atau orang tertentu yang disebut secara langsung sebelumnya. Selanjutnya, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan suatu kata yang mempresentasikan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Kedudukannya tidak sederajat sehingga konjungsi ini termasuk konjungsi koordinatif, yakni konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih klausa. Selanjutnya, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata hubung konjungsi yang menjelaskan kronologi terjadinya sebuah peristiwa. Karena menyatakan kronologis kejadian, konjungsi ini banyak menggunakan kalimat keterangan waktu. Selanjutnya kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu kasus atau satu struktur predikat. Sederhananya, kalimat simpleks ditandai dengan adanya satu predikat. Kalimat simpleks disebut juga sebagai kalimat tunggal. Yang terakhir kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klausa, yaitu klausa utama, induk kalimat, dan klausa subordinatif, anak kalimat. Dalam struktur kalimat, klausa utama bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lepas dan klausa subordinatif tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat mandiri. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi terdiri atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf menguasai sebuah topik. Kalimat-kalimat yang mengisi setiap paragrafnya berupa fakta. Fakta itu dirangkaikan dengan pola kronologis, urutan waktu ataupun secara kausalitas sebab akibat. Sekian penjelasan teks eksplanasi dari kelompok kami. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.